Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti Badriah, Muhammad Irhas Furqon, Dea Pratiwi, saya sendiri Vina Ramadanti Putri Pratiwi, Muflih Izari Fatama, dan Ahmad. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai metode. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian metode elekter ini. Pertama dari Reis tahun 1973, metode elekter ini dikembangkan dengan cara konsep perankingan, yaitu dengan menggunakan perbandingan berpasangan antar alternatif pada kriteria yang sesuai. Suatu alternatif dikatakan mendominasi alternatif yang lainnya jika satu atau lebih kriterianya melebihi dibandingkan dengan kriteria yang lain, dan sama dengan kriteria lain yang tersisa. Kemudian, menurut Janko dan Bernoulli, metode elekter ini pengambilan keputusan multi-kriteria berdasarkan pada konsep outranking dengan menggunakan perbandingan berpasangan dari alternatif-alternatif berdasarkan setiap kriteria yang sesuai. Metode elekter ini digunakan pada kondisi di mana alternatif yang sesuai dapat dihasilkan. Jadi, elekter digunakan untuk kasus-kasus dengan banyak alternatif, namun hanya sedikit kriteria yang dilibatkan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea Pratiwi. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari metode elekter sendiri. Kelebihan dari metode ini yaitu dibutuhkan dalam ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam sebuah kasus. Selain itu, dalam sistem pendukung keputusan, metode ini sering diimplementasikan sebagai solusi untuk mengatasi masalah. Sedangkan kekurangannya sendiri yaitu salah satu kekurangan dari metode elekter adalah proses dari hasilnya sulit dijelaskan dalam istilah umum. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dari metode elekter sendiri. Kasus yang diambil adalah tentang pemilihan untuk pembelian kartu SIM card HP atau kartu seluler yang khusus digunakan untuk area kampus. Dengan melakukan survei atau mengambil sampel data pada 7 mahasiswa, di mana beberapa mahasiswa ingin membeli kartu HP atau kartu seluler. Dengan 4 alternatif yang ditawarkan oleh provider yaitu pertama yaitu ada Telkomsel, Indosat, XL, dan Tri. Dengan kriteria yang dimiliki dari setiap alternatif yaitu jaringan sama dengan C1, harga kartu seluler sama dengan C2, paket nelpon sama dengan C3, paket SMS sama dengan C4, dan paket internet sendiri sama dengan C5. Nah, dengan bobot masing-masing kriteria, yaitu bobot kriteria 1 sama dengan 5, bobot kriteria 2 sama dengan 2, bobot kriteria 3 sama dengan 4, bobot kriteria 4 sama dengan 2, dan bobot kriteria 5 sendiri sama dengan 5. Nah, dari tabel yang menjadi acuan untuk memecahkan masalah pada sebuah kasus dapat kita lihat yaitu ada alternatif Telkomsel, Indosat, XL, dan Tri. C1 yaitu Telkomsel sama dengan 5, Indosat sama dengan 4, XL sama dengan 4, Tri sama dengan 2. Dan C2 Telkomsel sama dengan 3, Indosat sama dengan 4, XL sama dengan 4, Tri sama dengan 4. C3 Telkomsel sama dengan 3, Indosat sama dengan 3, XL sama dengan 3, Tri sama dengan 3, C4 Telkomsel sama dengan 3, Indosat sama dengan 4, XL sama dengan 3, Tri sama dengan 3. Dan yang terakhir yaitu ada C5 dengan Telkomsel sama dengan 2, Indosat sama dengan 4, XL sama dengan 4, dan Tri sama dengan 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Irhas Furqon. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi matriks keputusan. Dalam langkah ini, setiap atribut diubah menjadi nilai yang comparable. Setiap normalisasi dari nilai XIJ dapat dilakukan dengan rumus berikut. Nah, rumus ini ada RIJ sama dengan XIJ dibagi akar dari sigma pangkat 2 dari setiap alternatif dari tabel acuan sebelumnya. Nah, dari tabel acuan ini diambil. Kita umpamakan sebuah matriks, ini nih adalah sebuah matriks. Jadi, Telkomsel C1 untuk alternatif Telkomsel yaitu 5. Nah, 5 ini kita anggap sebagai R11,
C1 indosat sebagai R21, C1XL sebagai R31. Itu juga di sini R12, R22, R23, R24. Begitu juga seterusnya. Nah, lalu dari yang ini, pada kriteria ini terdapat 5 alternatif. Jadi setiap alternatif ini pada satu kriteria dipangkatkan 2. 5 pangkat 2, 4 pangkat 2, 4 pangkat 2, 2 pangkat 2. Begitu juga yang lain. Nah, lalu di sini dihitung dari satu kriteria tersebut pangkat 2, 5 pangkat 2, 4 pangkat 2, 4 pangkat 2, 2 pangkat 2 dijumlahkan, lalu diakarkan, hasilnya 7,81025. Nah, itu untuk R11, R21, R31, R41 sama, karena dalam satu kriteria yang sama. Berbeda jika kriterianya untuk kriteria 2. Seperti ini, kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4 juga di kriteria 5. Jadi misalkan untuk kriteria 1 dengan alternatif Telkomsel, ini ada 5 dibagi akar sigma kriteria itu, akar jumlah dari kriteria. 5 dibagi 7,8125 sama dengan 0,64018. Gitu semuanya juga, seterusnya. Jika sudah normalisasi ini, selanjutnya dibuat ke dalam sebuah matriks, anggap saja matriks R. Dari jumlah satu-satu tersebut sesuai dari susunannya sesuai dari ini tabel acuan. Nah, diperoleh matriks sebagai berikut. Ini untuk kriteria 1, kriteria 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya ada pembobotan pada matriks yang telah dinormalisasi. Pada matriks yang telah dinormalisasi sebelumnya ini, berikut ini. Setelah dinormalisasi, setiap kolom dari matriks R dikalikan dengan bobot W. Bobot W yang ditentukan oleh pembuat keputusan, sehingga weight normalized matrix adalah V sama dengan R dikali W. Diketahui bobot yang dimiliki dari setiap masing-masing kriteria adalah 5, 2, 4, 2, 5. Ini adalah dari yang dijelaskan oleh saudara Dea, yaitu bobot kriteria masing-masing. Ada kriteria 1, 5, 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 4, 4 sama dengan 2, 5 sama dengan 5. Lalu dikalikan ke setiap kriteria tersebut. 0,640 dikali 5 dikali 5 kali 5 untuk bobot kriteria 1, bobot kriteria 2 dikalikan 2 kali 2, bobot kriteria 3 dikalikan 4, bobot kriteria 4 dikalikan 2, begitu juga seterusnya sampai ke yang terakhir. Lalu masukkan lagi ke matriks. Jadi sama dengan matriks V, misalkan matriks V 3,21, ini hasil dari ini, masukkan ke sini semuanya. 3 untuk menentukan himpunan concordance dan discordance pada indeks. Untuk setiap pasangan dari alternatif A dan L, K, L itu sama dengan 1, 2, 3, M, dan K tidak sama dengan L. Kesimpulan bagian yaitu concordance dan discordance. Sebuah kriteria dalam suatu alternatif tersebut termasuk concordance jika C KL sama dengan J V1J lebih besar daripada V2J. Untuk J
sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Untuk C12 itu untuk menentukan concordance-nya, membandingkan antara alternatif 1 dan alternatif 2 dari nilai C1, C2. Jadi hasil yang didapatkan untuk C12 yaitu kolom 1, 3, untuk C13 kolom 1, 3, 4, untuk C14 kolom 1, 3, 4, dan seterusnya. Untuk discordance akan termasuk jika DAL J KJ lebih kecil daripada VIJ. Untuk J sama dengan 1, 2, dan seterusnya. D12 akan D12 akan mendapat hasil 2, 4, 5 dari V1 dari alternatif 1 dibandingkan dengan alternatif kolom 2. Jadi hasilnya 2, 4, 5 untuk D13 2,25 dan seterusnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nopal. Ya, selanjutnya menghitung concordance dan discordance. Untuk menentukan nilai-nilai dari elemen pada matriks concordance adalah dengan menjumlahkan bobot-bobot yang termasuk pada himpunan concordance, yaitu C12 sama dengan W1 tambah W3 sama dengan 5 tambah 4 sama dengan 9. Dan seterusnya seperti yang tertera pada slide, sehingga akan didapat matriks C seperti yang tertera pada slide. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung matriks discordance. Untuk menentukan nilai dari elemen-elemen pada matriks discordance adalah dengan membagi maksimum kriteria yang termasuk ke dalam himpunan bagian discordance dengan maksimum selisih nilai seluruh kriteria yang ada. Untuk menghitungnya tertera pada rumus yaitu DID sama dengan max mutlak VMN dikurang VMN min LN, yang dimana MN merupakan epsilon dari DID dibagi max mutlak VMN dikurang VMN dikurang, yang dimana MN-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk mencari D12 kita masukkan pada rumus yaitu max mutlak 0,795 dikurang 1,060, kemudian mutlak 0,915 dikurang 1,22, dan mutlak 1,387 dikurang 2,774 dibagi max mutlak 3,201 dikurang 2,561 mutlak 0,795 dikurang 1,0 mutlak 2 kurang 2 mutlak 0,915 dikurang 1,220 mutlak 1,387 dikurang 2,7, dan seterusnya sampai D14. Sedangkan untuk D21 dan D24 menggunakan mutlak V2J dikurang V1J. Dan D23 V2J kurang V3J, dan seterusnya berjumlah. Untuk D31 sampai D34 menggunakan V3J dikurang V1J, dan V3J dikurang V2J, dan V3J dikurang V4J, seperti yang tertera pada slide. Sehingga nantinya akan didapatkan matriks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Badriah. Lanjut. Menghitung matriks dominan, concordance, dan X dominan concordance. Menghitung matriks dominan, concordance, matriks F sebagai matriks concordance dapat dibangun dengan bantuan nilai threshold, yaitu dengan membandingkan
setiap nilai elemen matriks concordance dengan nilai nilai C adalah subset sama dengan 9 ditambah 11 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 18 ditambah 13 ditambah 16 ditambah 18 ditambah 13 ditambah 11 ditambah 13 per 4 1 sama dengan 117 per 12 sama dengan 13,7. X dominan discordance GIJ sama dengan 1 jika GIJ lebih besar dari sub sama dengan O jika GIJ lebih kecil dari subset. Dia sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0,722 ditambah 0,462 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0,462 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 per 4 7,64 per 12 0,37 dan sehingga yang tertera dari menentukan adis matriks. Rumus anggota matriks adalah E dengan ID dikali G E12 sama dengan VKL dikali VKL sama dengan kali 1 dan 13 VKL dikali EL sama dengan 0 kali 1 dan seberikutnya. Untuk hasilnya bisa dilihat di slide. Eliminasi yang di sini di slide ada ini ada baris kedua dan keempat dan baris ketiga. Dan nilai E32 menunjukkan bahwa A3 baik dan alternatif yang kedua dia mengambil A3. Nah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.